Hitung ya. Satu, dua, tiga, mulai. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas ekonomi dan wisata kami, faktor penting pemasaran usaha rekreasi di negara Turki, yang beranggotakan saya sendiri, Bonar Kisna Rahab, Muhammad Kadafi, Zikri Utama Indra Setiaji, dan Arif Alfian. Dimulai dari pendahuluan. Industri pariwisata merupakan salah satu sektor penting bagi perekonomian di negara Turki. Pada tahun 2019, sektor ini menyumbang 12% dari PDB dan menciptakan 2,6 juta pekerjaan. Kemudian alasan kenapa pemasaran yang efektif sangat penting bagi industri pariwisata di negara Turki. Pertama, untuk meningkatkan kesadaran. Pemasaran yang efektif dapat membantu meningkatkan kesadaran tentang Turki sebagai tujuan wisata di antara wisatawan potensial di seluruh dunia. Kemudian untuk menarik wisatawan, kampanye pemasaran yang ditargetkan dapat menarik wisatawan dari pasar yang berbeda, termasuk wisatawan yang mungkin tidak pernah mempertimbangkan Turki sebelumnya. Kemudian untuk membangun citra merek, pemasaran yang efektif dapat membantu membangun citra merek Turki yang positif sebagai tujuan wisata yang aman, ramah, dan menarik. Kemudian untuk meningkatkan pendapatan dan menarik lebih banyak wisatawan, Turki dapat meningkatkan pendapatan dari industri pariwisata. Dan terakhir, untuk menciptakan lapangan kerja. Industri pariwisata adalah penciptaan lapangan kerja utama, dan pertumbuhan industri ini dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja di Turki. Kemudian potensi pasar. Pertumbuhan industri pariwisata dan rekreasi di Turki. Data menyebutkan jumlah pengunjung pada 2019 berjumlah 45,7 juta pengunjung. 2022 46,3 juta pengunjung, mendapatkan peningkatan 50% dari 2021. Kemudian triwulan pertama 2023 mendapatkan 8,7 juta pengunjung dan mendapatkan peningkatan sebesar 32,3% dari triwulan pertama tahun 2022. Kemudian segmentasi pasar wisatawan lokal dan internasional. Pasar utamanya yaitu Rusia, Jerman, Inggris, Ukraina, dan Polandia. Jenis wisatawan budaya, wisatawan pantai, wisatawan keluarga, dan wisatawan bisnis. Selanjutnya kalau ditanya definisi, Turki adalah negeri yang kaya akan sejarah dan budaya yang berikut adalah beberapa poinkan destinasi wisata di Turki. Istanbul adalah titik temu antara Eropa dan Asia yang kaya akan sejarah di sini Anda dapat menemukan situs warisan dunia atau UNESCO seperti Masjid Baru, Masjid Biru, Topkapi Palace, dan Hagia Sophia. Selain itu, Istanbul juga menawarkan pengalaman belanja yang unik di Grand Bazaar, salah satu pasar tertua dan terbesar di dunia. Selanjutnya ada Kappadosia. Terkenal dengan lanskapnya yang unik, Kappadosia adalah tempat yang menakjubkan untuk melihat formasi batu kapur yang aneh dan baru ibarat kota bawah tanah yang tersembunyi dan gereja-gereja kuno juga menjadi daya tarik utama di wilayah ini. Pengalaman wisatawan.
Kalau udara panas di Cappadocia, pengalaman naik udara panas di atas puncak tinggi Cappadocia adalah salah satu highlight dari liburan di Turki. Wisatawan dapat menikmati pemandangan spektakuler dari udara sambil menyaksikan matahari terbit atau terbenam. Belanja di pasar tradisional. Di kota-kota seperti Istanbul dan Anatolia, wisatawan dapat menikmati pengalaman berbelanja di pasar tradisional seperti Grand Bazaar dan Spice Day. Di sini mereka dapat menemukan segala macam barang, mulai dari kerajinan tangan, lokal, hingga rempah-rempah eksotis. Festival budaya dan musik. Turki adalah tuan rumah berbagai festival budaya dan musik sepanjang tahun. Festival seperti Istanbul Jazz, festival yang internasional, Anatolia Film Festival, menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menikmati pertunjukan musik dan film yang menarik. Selanjutnya ada strategi pemasaran digital. Pemasaran digital adalah cara ampuh untuk menjangkau calon pelanggan seluruh dunia. Keunggulannya yaitu jangkauannya yang luas, penargetan yang spesifik, interaksi langsung, pengukuran hasil, dan biaya efisien. Lalu ada strategi pemasaran digital yang efektif. Yang pertama melalui media sosial. Ini bisa terhubung dengan pelanggan dan mempromosikan produk. Lalu ada SEO, yaitu tingkatan peringkat situs web di mesin pencari. Soalnya ada konten yang menarik, di mana kita bisa memberikan edukasi pelanggan dan membangun kredibilitas. Lalu ada iklan online, yaitu menargetkan audiens tertentu dan meningkatkan brand awareness. Selanjutnya ada email marketing, yaitu menjalin komunikasi dan membangun loyalitas pelanggan. Dan ada influencer marketing, di mana manfaat jaringan influencer untuk promosi. Dan terakhir ada afiliasi marketing, yang memberikan reward pada pihak yang mempromosikan produk Anda atau produk kita. Next. Selanjutnya ada alih-alih baru dalam pemasaran. Industri pariwisata Turki memanfaatkan teknologi dan strategi terbaru untuk menarik wisatawan. Tren pemasaran terkini meliputi yang pertama ada VR atau AR, yaitu tour virtual destinasi wisata dan pengalaman imersif lainnya. Yang kedua ada konten buatan pengguna, di mana mendorong wisatawan berbagi pengalaman di media sosial untuk membangun kepercayaan. Yang ketiga ada kemitraan influencer. Influencer mempromosikan destinasi wisata kepada pengikut mereka. Dengan begitu, pengikut mereka akan tertarik untuk berkunjung ke tempat wisata yang mereka promosikan. Lalu ada pemasaran yang dipersonalisasi, yaitu menawarkan pengalaman wisata yang sesuai minat wisatawan. Next. Selanjutnya ada langkah-langkah mitigasi resiko. Jadi langkah-langkah mitigasi resiko diperlukan untuk mengatasi masalah seperti pandemi atau krisis politik. Langkah-langkah untuk memitigasi risiko pada masa pandemi seperti menerapkan protokol kebersihan dan kesehatan yang ketat di tempat-tempat rekreasi dan akomodasi. Selanjutnya, menyediakan informasi terkini kepada pengunjung tentang situasi kesehatan dan peraturan terkait perjalanan. Untuk menghadapi masalah krisis politik, diperlukan pemantauan perkembangan politik dan keamanan secara aktif untuk mengidentifikasi potensi risiko. Yang selanjutnya, menyediakan rencana evakuasi atau pengalihan jika diperlukan. Selain itu, fleksibilitas dan adaptabilitas juga diperlukan dalam strategi pemasaran, yang mana seperti menyusun strategi pemasaran yang dapat disesuaikan dengan cepat dengan perubahan kondisi pasar, baik itu perubahan dalam kebutuhan konsumen maupun kondisi eksternal seperti pandemi atau krisis politik. Next. Yang terakhir ada manfaat kemitraan dan kolaborasi.
Yang pertama ada akses ke sumber daya dan informasi. Jadi kemitraan dengan asosiasi pariwisata dapat memberikan akses ke data dan informasi pasar yang penting untuk mengembangkan strategi pemasaran yang baik. Yang kedua ada jaringan dan kolaborasi. Kemitraan dengan maskapai penerbangan dapat membuka pintu untuk kolaborasi dalam promosi bersama, seperti paket liburan atau diskon khusus bagi pelanggan. Yang ketiga ada aksesibilitas. Kerjasama dengan maskapai penerbangan dapat meningkatkan aksesibilitas destinasi, sehingga menarik lebih banyak wisatawan untuk mengunjungi Turki. Yang keempat ada pengalaman dan fasilitas. Kemitraan dengan perusahaan perhotelan dapat memberikan pengalaman penginapan yang berkualitas dan beragam, serta fasilitas yang menarik bagi para wisatawan. Next. Ini adalah beberapa favorit destinasi di Turki seperti Kapadokia, balon udara, ada Masjid Hagia Sophia, dan Pamukkale. Ya, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak.